Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di pembelajaran Ekuret secara online. Pelajarannya adalah komputer akuntansi. Kita akan mengoperasikan Ekuret online. Pada hari ini, sebelum-sebelumnya kita sudah belajar Ekuret Live. Hari ini kita masuk materi Ekuret online. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah minimal kalian sudah bisa menyiapkan data awal untuk Ekuret online. Hari ini yang akan kita praktekkan adalah kasus PT 3 Saudara. Sudah disiapkan untuk jobsheet PT 3 Saudara ya? Itu jobsheet nomor berapa ya? Nomor 3 Pok? Apa yang malah nomor 5? 4. Okay. Jadi hari ini kita belajar jobsheet nomor 4 terlebih dahulu ya. Sekarang kalian perhatikan untuk informasi yang terkait dengan PT 3 Saudara. Di sini untuk soalnya di sini kasus PT 3 Saudara. Jadi di sini untuk PT 3 Saudara tanggalnya 1 Januari dan lain sebagainya ya. Hari ini nanti kita akan mempraktekkan itu sampai dengan ini apa namanya informasi data awal di perusahaan. Cuma mungkin ini nanti 2 sesi. Sesi pertama itu baru sampai ke ini prakteknya. Nah, yang akan kita gunakan adalah Ekuret ini. Untuk informasinya di sini tadi di Google Classroom kalian itu sudah saya posting untuk materi daftar akun yang punyanya PT Saudara. Di sini untuk daftar akun PT Saudara, biar suaranya hanya suara saya aja, nanti dibuka saat ada pertanyaan. Oke. Punya siapa ya yang masih bersuara? Tolong. Oke. Di sini untuk daftar akun PT 3 Saudara ada daftar akun, daftar pelanggan, kemudian daftar aktiva tetap, daftar pemasok, daftar barang. Ini nanti akan kita pergunakan untuk praktek ekspor data. Nanti kalian buka di Google Classroom-nya ya. Terus di sini juga sudah ada petunjuk bagaimana menjawabnya. Baik, kita lihat untuk petunjuk cara menjawabnya. Di layar saya sudah terlihat petunjuk pengisian database awal kasus PT 3 Saudara. Apa masih ini? Bentar. Sudah ya, petunjuk pengisian database awal. Perhatikan di sini untuk apa namanya daftar
Di sini adalah yang pertama membuat akun baru Accurate Online. Kemarin kalian sudah punya akun pada saat membuat Accurate Lite, dan di Accurate Lite itu kalian masuk dengan menggunakan akun Google kalian. Jadi bisa dengan cara yang kemarin atau kalian membuat dengan menggunakan email. Kita praktekkan dulu ya. Nah, nanti cara bukanya kalian buka Accurate ID. Tampilannya seperti ini, tapi nanti kalau misalnya kalian menggunakan HP, di HP juga ada seperti Accurate Lite kemarin itu di Play Store. Di Play Store itu juga ada apa namanya? Ada apps-nya untuk Accurate. Jadi nanti kalian bisa download di sana. Kalau Accurate Lite kemarin itu tulisannya Accurate Lite, kalau ini Accurate Online. Google App Store. Di Google Play di sini coba kita cari Accurate. Nah, kemarin kan kalian sudah sudah install ini ya yang Accurate Lite ini. Nah, ini nanti kalian bisa install Accurate Online ini atau langsung lewat browser juga bisa. Kalau lewat browser di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kalian login. Kita tunggu untuk loginnya. Oke. Di sini untuk apa? Untuk masuknya bisa lewat login Google yang kemarin kalian lakukan itu menggunakan login Google, atau kalian daftar akun baru dengan memasukkan email kalian. Dan kalau misalnya akun Google sama emailnya itu sama, kalian bisa langsung juga memasukkan seperti ini. Ini punya saya. Kalau kalian mau bikin daftar akun baru berarti nanti klik daftar akun baru, atau kalau sudah punya pakai login atau pakai login Google. Oke. Nah, ini saya langsung login. Terus kalau sudah, nah ini punyanya Accurate Lite kita kemarin itu. Yang ini punya AK4, yang ini punya AK3, yang CV Cahaya itu. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan untuk 3 bersaudara. Tadi cara membuat akunnya sudah saya sampaikan. Kita lanjut ke bagaimana membuat database. Maka di sini ada tanda plus. Di situ klik untuk buat database. Jadi ini kita klik untuk bikin database-nya. Kita kasih nama, namanya adalah PT 3 Saudara. PT 3 Saudara. Kita kasih misalnya warnanya orange. Kemudian di sini kita kita simpan. Nah, di sini sudah muncul PT 3 Saudara. Kemudian untuk persiapan database-nya, tadi sudah saya klik ya. Untuk persiapan database-nya, kalian lihat di sini ada informasi perusahaan, ya, ada info perusahaan,
ada fitur dasar, ada penjualan, ada pembelian, ada persediaan, kemudian ada akun perkiraan. Ya. Jadi sebelum kita nanti mengerjakan mengerjakan kasus perusahaan dengan menggunakan Accurate, kita setting dulu data di perusahaannya. Yang perlu disetting apa? Di sini ada informasi perusahaan, kemudian ada fitur dasar, ada penjualan, ada pembelian, kemudian ada persediaan, dan terakhir ada akun perkiraan. Untuk informasi perusahaan, coba dicek dulu, kalian lihat di job sheet-nya. Informasi perusahaannya, info barunya apa? Coba dilihat. Nama perusahaannya apa? PT Tiga Saudara. PT Tiga Saudara. Baik, di situ untuk ada nama perusahaan, ada level distribusi, ada bidang usaha, alamat, kode pos, telepon, pilih, kemudian ada email dan tanggal mulai data. Coba kita praktekkan dulu ini. Ya. Baik, kita ketik nama perusahaannya apa? PT Tiga Saudara. Ya, nanti dibuka mute-nya kalau menjawab pertanyaan saja. Level distribusinya apa itu? Coba dilihat di ininya. Level distribusinya produsen, distributor, atau retailer? Retailer. Kita klik retailer. Yang usahanya apa di situ? Komputer dan elektronik. Iya, Bu. Nomor teleponnya berapa? 645-128. Faksimilnya 1, Bu. Kurang 1. Kurang apa? 645 kurang 1. 128. Oke. Kalau faksimilnya sama? Faksimilnya belakangnya 2, Bu. Oke. Kalau yang faksimil belakangnya 2. Emailnya apa? Tiga Saudara @gmail.com. Tiga Saudara. Hurufnya kecil, Bu. Tiga Saudara @gmail.com. Kemudian mulai datanya 2017 31 Desember 31 Desember 2017. Lihat 2017 Desember tanggal 31. Alamatnya di mana? Jalan Kebayoran Baru nomor 17. Jalan Kebayoran nomor 17. Terus kemudian Jakarta ya? Jakarta. Iya. Kode posnya berapa? 1280 1218. Oke. Nah, 1218. ini adalah informasi perusahaan yang
kali diinputkan di dalam di dalam e-Kuret online, ya. Kemudian kalau sudah terisi seperti ini, kita klik lanjut. Nah, setelah itu kita lihat di fitur dasar, di situ kan ada pertanyaan, apakah perusahaan memiliki beberapa cabang, kemudian pakai mata uang asing atau tidak, terus kemudian perusahaan memungut dan membayarkan PPN atau tidak, dia memotong atau dipotong PPh pasal 23 atau tidak. Kemudian saat mengeluarkan uang itu perlu enggak ada proses persetujuan. Terus kemudian apakah perusahaan mencatat aset-aset perusahaan, dan yang terakhir di situ apakah Anda menghitung anggaran beban penjualan. Nah, di sana kalau itu memang sesuai dengan informasi perusahaan, maka nanti kita klik iya. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan informasi perusahaan, tidak perlu kita klik. Nah, di sini kita lihat di informasi perusahaan. Di informasi perusahaan di situ di fitur dasar tertulis apa, coba dibaca. Di fitur dasar perusahaan dalam bertransaksi memungut dan membayar PPN 10%. Berarti dia memungut dan membayar PPN 10%. Yang lainnya apa? Perusahaan mencatat aset-aset perusahaan. Perusahaan mencatat aset-aset perusahaan. Di fitur dasar itu kan cuma ada 2 ya ketentuannya, maka kita klik ini. Perusahaan memungut dan membayarkan tambahan PPN, kita klik. Kemudian Apakah perusahaan mencatat aset-aset perusahaan, kita klik. Gitu ya. Itu untuk keterangan yang ada di fitur dasar. Selanjutnya kita klik lanjut di sini. Kita klik lanjut. Muncullah untuk yang penjualan. Sekarang coba dibaca untuk penjualan ketentuannya apa? Ada 4 ketentuan ya. Coba yang pertama, Ada pelanggan barang yang dijual dapat debitur. Yang ketiga, perusahaan dalam pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman. Yang terakhir, perusahaan menetapkan syarat tenggang waktu pembebasan pelanggan. pada pelanggan. Coba yang ada di sini yang perlu dicentang berarti yang mana? Yang ini, apakah perusahaan membuat surat penawaran harga kepada pelanggan perlu dicentang atau tidak? Ya. Centang. Terus pada saat penagihan, apakah Anda melakukan proses faktur kepada pelanggan? Ada keterangan enggak? Keterangan enggak? Bahwa barang enggak ya, enggak ada keterangan tukar faktur ya. Karena Yang ketiga itu Bu. ini ya. Apakah barang yang sudah dijual Ya itu. ini kita jual lagi yang mana? Ini ya, kita pakai jasa pengiriman. Yang terakhir apa yang terakhir? Tenggang waktu. Jadi gitu ya, di di informasi data perusahaan kita sesuaikan dengan informasi yang terdapat di sana. Itu sesuai. Berikutnya ke informasi pembelian. Kita klik lanjut, informasi pembelian. Coba di informasi pembelian apa informasi? Sebelum membuat pihak gudang harus membuat surat permintaan barang. Nah, ini saat pembelian barang, apakah membutuhkan surat permintaan barang? Kita centang ya. Iya. Selanjutnya,
Nomor 2 ketentuannya apa? Ada berapa ketentuannya untuk pembelian? Kalau 2, Perusahaan tentang pembelian perusahaan membuat purchase order ke pemasok. ke pemasok. Ya. Sedangkan untuk penerima tidak. Itu yang pembelian. Selanjutnya kita ke persediaan. Di persediaan kita menerapkan metodenya apa ya? Metode perhitungan biaya persediaan perusahaan menggunakan FIFO. FIFO. Ini kita klik FIFO ya. Oke. Terakhir. Lanjut. Di sini kita perkiraannya perusahaan mengimpor ya, kalau nggak salah ya, coba. Perusahaan menggunakan daftar akun yang dimiliki. Biaya dengan karena kita akan menggunakan yang dimiliki, berarti kan kita nanti mau melakukan mau melakukan ekspor impor akun, berarti ini kita tidak klik. Sehingga untuk langkah awal untuk setting data awalnya itu sudah selesai. Jadi kalau untuk Accurate Online, saya ulangi tadi, pertama adalah mengklik informasi perusahaan, kemudian informasi dapat di fitur dasar kita centang, di penjualan kita centang, terus kemudian di pembelian kita centang, lanjut ke persediaan juga kita centang. Setelah itu yang terakhir akun perkiraan. Kalau kita mau melakukan ekspor impor akun, maka kita di sini kita tidak usah diklik. Karena kalau kita klik, berarti di sini Accurate akan otomatis membuat daftar akun perkiraan. Kalau misalnya semua informasi ini, setting data awal ini sudah selesai, maka kita klik selesai, dan setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan penginputan saldo awal. Maka ini kita klik selesai terlebih dahulu. Sambil menunggu, kita klik selesai untuk yang ini. Ini selesai bukan selesai Accurate Online-nya ya, tapi selesai dalam melakukan setting data awal. Ini adalah selesai melakukan setting data awal. Kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah selesai akan muncul seperti ini. Kemudian kita tutup. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Kita akan melakukan penginputan saldo awal. Di sini ada custom, kemudian ada akun perkiraan, pemasok, pelanggan, barang dan jasa. Nah, kita nanti akan praktek menggunakan impor akun, di mana impor akunnya itu sudah saya masukkan ke Google Classroom kalian. Di sini ada daftar akun, daftar pelanggan, daftar aset tetap, kemudian daftar pemasok dan daftar barang. Ya, nanti akan kita lanjutkan di sesi yang kedua.